Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Uki Murdiati dari SMK Negeri 2 Songgom. Kata mutiara yang Ibu sampaikan adalah jangan pernah menyerah dalam belajar, karena pohon besar pun bermula dari biji kecil. Pada video kali ini, Ibu akan menguraikan materi pada mata pelajaran ekonomi bisnis di jurusan produktif akuntansi dengan materi masalah ekonomi. Ya, kita lihat dulu kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.2 dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.2.1 menelaah permasalahan pokok ekonomi klasik. 3.2.2 menelaah permasalahan pokok ekonomi modern, dan 3.2.3 menemukan masalah ekonomi modern di lingkungan siswa. Kompetensi dasar pada 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi dengan indikator pencapaian kompetensi. 4.2.1 menunjukkan hasil analisis masalah ekonomi yang ditemukan dan cara mengatasinya. Ya, lanjut pada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran masalah pokok ekonomi, peserta didik diharapkan dapat A. Menelaah 3 pokok masalah ekonomi klasik dengan baik. B. Menelaah 3 pokok masalah ekonomi modern dengan baik. Yang C. Menemukan masalah ekonomi modern di lingkungan siswa dengan benar. Dan yang D. Mempresentasikan hasil analisis masalah ekonomi yang ditemukan dan cara mengatasinya. Oke, sebelum materi pembelajaran Ibu lanjutkan, biar kalian semangat dan konsentrasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breaking kali ini namanya klop, klip, klep. Kalau klop berarti, kalau klip, kalau klep, ya yang terlambat mengambil benda di bawah berarti kalah. Siap? Konsentrasi. Klop. Klop, klop. Klop, klop, klop. Klop, klip. Ulangi ya. Untuk ice breaking kali ini namanya klop, klip. Setelah ice breaking kalian menjadi lebih bersemangat kan untuk mengikuti pelajaran? Oke, Ibu lanjutkan. Masalah ekonomi yang hendak dibahas yang ada 7. Yang pertama A. Faktor-faktor kebutuhan. B. Macam-macam kebutuhan. C. Alat pemuas kebutuhan. D. Kelangkaan faktor produksi. E. Masalah ekonomi. F. Biaya kesempatan. Dan G. Sistem ekonomi. Biar kalian lebih memahami materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak dengan baik-baik video berikut. Saat kamu berbelanja di pasar, kamu melihat sedang terjadi interaksi antara pedagang dan konsumen. Ada juga interaksi antar pedagang dengan distributor. Nah, dalam kegiatan tersebut tak luput dari terjadinya sebuah masalah. Coba kamu lihat, ada konsumen yang sedang protes dengan pedagang. Itu karena pedagang salah mengambilkan barang pembeliannya. Kegiatan itu termasuk masalah ekonomi loh. Masalah yang sedang kamu lihat namanya masalah konsumsi, karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa dengan tepat. Lihat di sebelah sana, seorang pedagang itu terlihat sedang gelisah. Dia kenapa ya? Oh, ternyata dia sedang menunggu barang yang ia pesan tak kunjung datang, padahal dia sudah ditunggu oleh konsumennya. Ternyata sang distributor memberi kabar kalau jalan yang ia lewati sedang diperbaiki dan menimbulkan macet yang sangat panjang. Oleh karenanya, barang tersebut tak kunjung datang. Kalau ini namanya masalah distribusi.
Karena masalah ini berkaitan dengan teknik dan sarana distribusi yang tepat ke tangan konsumen. Pada masa pandemi, rata-rata di setiap supermarket sedang kehabisan hand sanitizer karena permintaan konsumen yang melambung, tetapi pihak produsen saat itu tidak bisa memproduksinya. Bahan baku mereka sudah habis. Jadi produsen tidak bisa menyanggupi akan permintaan pasar terhadap barang itu. Inilah yang disebut sebagai masalah produksi, karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa yang dapat ia konsumsi dengan tepat. Masalah produksi, distribusi, dan konsumsi itu termasuk masalah ekonomi klasik. Kamu tahu nggak? Kalau masalah ekonomi itu ada juga yang modern. Kamu bisa menuangkannya dalam 3 pertanyaan pokok. Ada what, how, dan for whom. Contohnya nih, produsen itu berpikir barang dan jasa apa saja yang akan ia produksi lagi untuk mengembangkan pabriknya. Nah, ini disebut what, karena berkaitan dengan barang dan jasa apa dan berapa banyak yang akan diproduksi oleh produsen. Kemudian produsen itu sedang memilih beberapa mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. Kalau kegiatan ini disebut how. Itu karena berkaitan dengan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, ada barang yang selanjutnya diantarkan oleh distributor ke beberapa konsumen yang berbeda. Kalau kegiatan ini dinamakan for whom, itu karena berkaitan dengan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Itu tadi beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Sudah paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Nah, dari video tadi bisa kalian amati bagaimana masalah-masalah Saat kamu ekonomi berbelanja di yang pasar, terjadi kamu baik melihat pada sedang klasik terjadi interaksi maupun antara modern. pedagang dan konsumen. Dijelaskan? Ada juga Oke, interaksi kita antar lanjutkan pedagang ke dengan pemaparan distributor. materi. Ya, materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang A adalah faktor-faktor kebutuhan, di mana faktor kebutuhan ini dibedakan menjadi 2, ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari profesi. Seseorang dengan berbeda profesi ini akan menyebabkan perbedaan kebutuhan. Yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah usia, yang keempat adalah tingkat pendidikan, dan yang kelima adalah perasaan tidak puas. Sedangkan dari faktor ekstern terdiri dari keadaan alam, agama atau kepercayaan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan zaman. Oke, kita lanjutkan kepada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan dilihat dari kepentingan. Ini ada 3 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi, contohnya pangan, papan, dan sandang. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan second chain. Kebutuhan sekunder ini dipenuhi apabila kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Macam kebutuhan dilihat dari waktu pemenuhannya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Sedangkan dari sifatnya, macam-macam kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, lanjut. Macam kebutuhan dilihat dari subjeknya, ini ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Terakhir, kebutuhan dilihat dari sumbernya, ada kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Ya, semoga kalian sudah memahami tadi macam-macam kebutuhan dan pengertian dari kebutuhan. Sekarang Ibu lanjutkan mengenai alat pemuas kebutuhan ini. Ada dari faktor yang mempengaruhinya adalah kelangkaan. Ini ada barang bebas dan barang ekonomis. Kemudian tujuan pemakaiannya ada barang produksi dan barang konsumsi. Kedudukan dalam proses produksi ada bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, dan bahan penolong.
Sedangkan hubungan dengan barang lain adalah barang produksi dan barang konsumsi. Hubungan dengan pendapatan ada barang superior dan barang eksterior. Ya, kita lanjutkan kepada kelangkaan sumber daya ekonomi ini dipengaruhi dari kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya modal, kelangkaan sumber daya manusia, dan kelangkaan barang dan jasa itu sendiri. Yang terakhir adalah seperti dilihat dari atas bahwa masalah pokok ekonomi ini ada beberapa hal yang mengaruhinya atau yang kalian bahas tadi mengenai pengertian masalah ekonomi secara umum, kemudian permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Ini dipaparkan lebih jauh kepada sistem ekonomi, ada beberapa sistem ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi dasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem perekonomian Indonesia yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya, demikian pemaparan yang bisa Ibu sampaikan dalam video kali ini. Silahkan, ini ada tugas atau evaluasi berkenaan dengan materi dan video yang tadi Ibu sajikan untuk kalian kerjakan melalui link Google Form. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua.